Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatnelam dengan akhiran stambuk 076. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan PKN. Baik, di sini saya membahas mengenai interaksi sosial. Yang pertama, peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial dengan menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan juga mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, memperkuat rasa keadilan dan kewarganegaraan, serta membangun kemampuan berkolaborasi. Kedua, pengaruh teknologi terhadap norma dan etika dalam kehidupan sosial. Teknologi mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan. Nah, hal ini berdampak pada norma-norma sosial yang terkait dengan komunikasi dan perilaku, serta menciptakan norma-norma baru yang terkait dengan penggunaan teknologi. Teknologi juga menimbulkan tantangan terhadap norma dan etika lama. Ketiga, interaksi disosiatif dan dampaknya pada persaingan dan konflik. Interaksi disosiatif yang mengarah pada perpecahan dan pertentangan dapat memicu persaingan yang tidak sehat dan konflik. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kepribadian, nilai, atau tujuan. Keempat, menghadapi ketidakadilan dalam lingkungan sosial. Menghadapi ketidakadilan sosial membutuhkan edukasi diri dan orang lain, bersuara dan beraksi, mencari dukungan, dan menjadi teladan. Kelima, dampak perubahan sosial terhadap interaksi sosial. Perubahan sosial seperti urbanisasi, globalisasi, dan teknologi dapat mengubah struktur sosial dan pola interaksi dalam masyarakat. Keenam, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial meliputi budaya, status sosial, kelompok referensi atau kelompok yang mempengaruhi nilai, sikap, perilaku seseorang, dan situasi. Ketujuh, diam dalam ketidakadilan sosial. Etis atau memperburuk masalah dalam suatu ketidakadilan sosial, diam bukanlah pilihan yang etis. Diam dapat memperkuat ketidakadilan, menghilangkan suara korban, dan menghalangi upaya untuk mengubah situasi. Penting untuk bersuara dan bereaksi. Meskipun tindakan kita mungkin kecil untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan sosial. Faktor penyebab interaksi sosial. Nah, yang pertama, imitasi atau meniru orang lain, misalnya dari perilaku maupun tindakan. Yang kedua, sugesti, yaitu mempengaruhi pikiran orang lain. Ketiga, simpati, memiliki perasaan peduli. Keempat, identifikasi, yaitu keinginan untuk dapat menjadi sama dengan orang lain, terutama dalam mengagumi. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kontak antar individu, kedua kontak antar kelompok, dan yang ketiga kontak antar individu dan kelompok. Kedua, komunikasi yaitu yang pertama komunikator, pihak yang menyampaikan pesan. Kedua, komunikan, pihak yang menerima pesan. Ketiga, pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan. Keempat, umpan balik atau respon atau tanggapan dari komunikan kepada komunikator. Gamblang, yaitu ketika kita menyampaikan pesan ke seseorang maupun ke orang lain maupun ke orang banyak, pesan tersebut dapat langsung dipahami. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang pertama itu prosedur disosiatif atau memisahkan. Nah, yang pertama
atau memisahkan. Pertama, bagian persaingan. Situasi di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sama yang mengakibatkan konflik atau ketegangan. Kontroversi, perilaku yang bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Pertikaian, perselisihan atau pertengkaran yang melibatkan perdebatan atau bahkan kekerasan. Konflik, situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki tujuan yang berbeda atau perlawanan yang mengakibatkan ketegangan, ketidaksepakatan atau bahkan permusuhan. Nah, dari keempat yang sudah saya sebutkan, hal ini menggambarkan situasi di mana terjadi perselisihan, ketidaksepakatan atau bahkan permusuhan yang dapat menyebabkan hubungan antar individu atau kelompok menjadi renggang. Kedua, proses asosiatif atau menggabungkan. Pertama, mengenai kerjasama. Situasi di mana dua pihak atau lebih bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi, proses penyesuaian atau toleransi terhadap perbedaan pendapat, budaya, atau kebiasaan. Akulturasi, proses perpaduan budaya antara dua kelompok atau lebih yang menghasilkan budaya baru. Dan yang terakhir, asimilasi.